Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kejayaan dan keruntuhan dinasti. Di dalam situ saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Boxer. Jadi kita tahu bahwa rakyat Tiongkok frustasi karena kekalahan bertubi-tubi dari negara-negara asing. Frustasi karena kemiskinan merajalela, frustasi karena bahan makanan terbatas, frustasi karena pemerintahan dikuasai oleh koruptor. Mereka pun marah tidak hanya kepada dinasti Qing, tetapi juga kepada orang-orang asing. Apalagi setelah kekalahan dari Jepang, negara-negara lain mulai mencaplok wilayah Tiongkok. Inggris mencakup Waiheu, Jerman mencapai Jiangsu, Rusia mencapai Yadong dan lain-lain. Jadi di sini kita tahu bahwa rakyat Tiongkok itu mereka tuh sangat frustasi, mereka tuh sangat seperti kita seperti orang yang sudah tidak ada harapan. Mereka tuh sudah kehilangan segalanya. Mereka sudah kalah bertubi-tubi, terus mereka tidak sudah jatuh miskin, terus semua yang mereka punya sudah tidak ada lagi yang mau mereka memperjuangkan. Jadi dari situ mereka kepikiran dan tidak ada daya ke depan, kayak mereka sudah tidak ada hidup lagi gitu. Jadi rakyat yang frustasi ini mulai mengorganisasikan diri, membentuk perkumpulan ormas. Jadi di situ mereka sudah frustasi dan mereka mengumpulkan ormas. Salah satu organisasi itu bernama Yingheguan. Jadi yang semula bertujuan untuk mempromosikan bela diri Tiongkok kepada rakyat jelata untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Ormas ini makin lama kian berkembang. Mereka sering menggunakan tinju, maka anggota ormas ini sering disebut Boxer oleh orang-orang Eropa. Jadi di situ tadi saya katakan bahwa rakyat Tiongkok itu mereka sudah frustasi. Jadi mereka membuat satu organisasi untuk membantu mereka agar mereka tidak frustasi lagi. Jadi mereka semakin semangat gitu untuk seperti organisasi mereka itu disebut sebagai Boxer oleh orang Eropa. Jadi keputusan, kekecewaan, dan kemarahan membuat rakyat Tiongkok, membuat para pengikut Ting Hong mengubah arah gerakan organisasi dari semula kungfu untuk kebugaran menjadi kungfu untuk membasmi orang asing dan kungfu untuk memurnikan budaya Tiongkok. Jadi pengikut Ying Hong bertambah banyak di mana-mana, terutama di daerah-daerah perkotaan yang dipenuhi orang-orang miskin yang baru saja pindah dari desa. Gerakan ini makin kuat setelah beberapa pejabat Qing bergabung dengan mereka. Jadi para ormas jago kungfu ini pun mulai secara aktif menyerang misionaris Kristen dan orang-orang Tionghoa yang masuk agama Kristen. Aksi penggeroyokan dan dipukul-pukulan terjadi di mana-mana dengan slogan anti asing dan pemurnian budaya Tiongkok. Dari pengaruh asing, gerakan berdirilah kungfu. Kungfu ini juga tidak jarang diwarnai oleh klaim-klaim yang lain, tidak masuk akal dan mengada-ngada. Contohnya, para pemimpin Yingheguan menjanjikan para pengikutnya bahwa mereka akan kebal
kebal peluru dan bisa mengendalikan cuaca, sehingga mereka menghancurkan tentara-tentara asing. Di sisi lain, pandangan penjabat Qin terhadap ormas ini sendiri tidak kompak. Jadi walaupun mereka sudah membuat satu organisasi, tapi di dalam organisasi itu tidak selamanya mereka kompak untuk menjalankan organisasi yang menjalankan organisasi yang telah mereka bentuk. Jadi tidak selamanya mereka sudah tidak selamanya dalam satu organisasi itu sama-sama mempunyai satu pendapat, tidak. Mereka itu berbeda-beda pendapat ya. Jadi beberapa ada yang simpatik dan mendukung gerakan Boxer ini. Beberapa ada juga yang merasa gerakan ini membahayakan ketertiban dan mempromosikan takhayul. Sampai akhirnya pada 9 Oktober 1999 para Boxer memulai pemberontakan di daerah Pingyuan. Mereka cepat mengakibatkan orang-orang Kristen atas kegagalan panen di daerah itu. Pemberontakan itu pun menyebar dengan cepat dan menyebar cepat, kota demi kota jatuh ke tangan pemberontakan. Jadi dari situ mereka membuat dari situ pemberontakan itu terjadi ke kota-kota dan di situ mereka menghancurkan, jadi jatuh ke tangan-tangan ke kota-kota, dan mereka pemberontakan itu semakin memuncak. Jadi di ibu kota Beijing ada satu daerah yang menjadi sasaran empuk bagi ormas anti asing ini, yaitu sebuah pemukiman yang ditinggali oleh orang Barat dan Jepang. Istilah Volkslegation atau pemukiman orang asing. Di tahun 1900-an, ketika pemberontakan semakin meluas, negara-negara asing yang memiliki warga di pemukiman tersebut mulai khawatir akan keselamatan warga mereka. Dan situ warga orang asing itu juga mereka khawatir akan terjadi pada daerah mereka oleh warga mereka ya. Jadi negara-negara asing yang memiliki warga di pemukiman tersebut mulai khawatir akan keselamatan warga mereka yang tadi saya katakan, dan mengirimkan tentara untuk menjaga keselamatan warga mereka di Beijing. Tanggal 14 Juni 1900, para Boxer mulai menyerang Beijing. Lucunya, tentara Qin seharusnya melindungi tamu, malah membantu para Boxer. Ini memukuli orang-orang Barat dan Jepang. Dinasti Qin malah memberikan ultimatum tanggal 19 Juni. Semua warga asing harus meninggalkan Beijing. Ternyata Ibu Suri Cixi diam-diam sudah memberikan restu kepada para Boxer dari jauh-jauh hari. Jadi sebelum organisasi itu masuk ke ibu kota itu, salah satu dari situ Ibu Suri yang bernama Cixi diam-diam dia sudah memberi restu agar para Boxer itu masuk ke dalam kota itu. Para warga asing di pemukiman memutuskan untuk bertahan. Jelas mereka takut seandainya mereka meninggalkan tempat itu pun mereka tetap dibantai, sebab mereka sudah mendengar kabar pembantai warga-warga asing di luar Beijing. Apalagi di duta besar. Jerman dibunuh dalam perjalanan pulang ke pemukiman setelah menemui Kekaisar Qin pada tanggal 20 Juni, ketika ultimatum tersebut tidak dituruti. Jadi di situ mereka mendeklarasikan perang terhadap semua kekuatan asing. Maka dimulai pengepungan pemukiman orang asing, gerombolan Boxer dan tentara Qin.
Situasi bertambah kacau setelah Rusia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, dan Australia Hongaria memutuskan untuk mengirimkan pasukan gabungan ke kota pelabuhan Tianjin untuk menolong warga mereka yang terjebak di sana, di Beijing ya. Pertempuran hebat di situ, terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Di situ pun terpecah mulai dari Tianjin sampai Beijing belakang. Pasukan gabung ini juga termakan hoaks bahwa pemukiman sudah jatuh dan semua warganya sudah dibantai, sehingga terjadilah pemerkosaan dan pembantaian pada banyak warga sipil di sepanjang perjalanan mereka. Di Beijing, para marinir, tentara, dan sukarelawan dari berbagai negara mempertahankan pemukiman asing dari gempuran pasukan Boxer yang masih berpikir mereka kebal peluru akibat kungfu dan jimat pemberi guru-guru kungfu mereka. Tentunya mereka tidak kebal peluru ketika para Boxer menyerang pemukiman secara besar-besaran. Mereka langsung tersabut oleh tembakan-tembakan peluru. Di situ pasukan penjaga pemukiman, gerombolan Boxer ini pun dipukul mundur karena kekoyolan mereka sendiri. Sementara itu tidak semua tentara Qin setuju dengan perang yang dipicu oleh ormas ini, sehingga beberapa jenderal marah diam-diam menyeludupi makanan ke dalam pemukiman asing selama pengepungan. Ada sebagai tentara Qin yang menolak menembaki pemukiman, bahkan tidak ada penyerangan pasukan gabungan dari Eropa dan Jepang. Ada juga yang secara aktif memerintahkan pasukannya untuk menyerang para Boxer. Tentu saja jenderal-jenderal ini dipecat, dihukum oleh Cixi. Salah satunya adalah Jenderal Yuan Xingkai, yang satu itu pemimpin pasukan terbaik. Tanggal 14 Agustus 1900, akhirnya pasukan gabungan dari Eropa dan Jepang berhasil memasuki ibu kota Beijing yang tadinya mereka belum mau masuk dalam kota itu, tapi mereka masih takut karena ada kekacauan di sana. Jadi pas tanggal 14 Agustus 1900 akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam masuk gabung dari Eropa, Jepang berhasil masuk ke dalam Beijing. Jadi Ibu Suri Cixi yang ketakutan. Nah, Ibu Suri itu yang tadi saya katakan bahwa dia yang tadi sudah menyetujui bahwa organisasi itu masuk ke dalam kota tersebut, yang tadi organisasi Boxer itu yang dinamakan Boxer. Jadi Ibu Suri itu yang sangat ketakutan, sudah lari meninggalkan ibu kota tersebut. Tentara gabungan dari 8 negara memaksa dinasti Qin membayar ganti rugi, menghukum mati banyak sekali simpatisan Boxer, dan menyerang 25 wilayah pantai untuk dibagi-bagi di antara 8 negara. Sekali lagi dinasti Qin dipermalukan, dipromasi dengan pihak luar ini menjadi tugas terakhir untuk Ling Hongshang yang wafat 2 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Jadi instruksi militer
Qin terbukti bukan cuma tidak bisa menghadapi serangan militer asing, tetapi mereka juga gagal memperkuat diri. Rakyat Tionghoa semakin tidak percaya diri, semakin membenci kepada dinasti Qin. Memastikan berakhirnya dinasti Qing tinggal tunggu waktu. Sementara itu nama Yuan Xingkai kian populer sebagai jenderal tinggi yang aktif melawan para bokser Yuan, kini menjadi populer di dunia internasional maupun nasional. Jadi setelah wafatnya sang ibu Suri Cici, para intelektual tergerak untuk melanjutkan proses modernisasi. Namun para intelektual tidak cukup untuk mengubah keadaan. Jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka membutuhkan dukungan dari golongan lain seperti petani, buruh, tentara, dan lain-lain. Pelan-pelan tulisan-tulisan para intelektual tersebut, golongan-golongan lain mulai sependapat dengan para intelektual. Modernisasi harus dipercepat. Tiongkok yang modern harus segera meninggalkan bentuk kekaisaran menjadi identitas politik yang baru, yaitu Republik Tiongkok. Di tahun 1900 jadi setiap di tahun 1910 dan 1911 setiap konflik kecil antara pemerintahan dengan rakyat. Jadi di setiap tahun itu ada jadi setiap tahun tersebut tetap saja ada konflik kecil yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyat. Seiring kali meluas tak terkendal. Pada bulan Oktober 1911, demonstrasi rakyat menentang pembangunan rel kereta api antara Sichuan dan Hongkou di daerah industri. Wuhan berujung menjadi pemberontakan besar antara tentara kerajaan dan rakyat sipil. Banyak tentara kerajaan sendiri yang turut membangkang menyerang tentara lain dan petugas kekaisaran untuk membela pemberontakan rakyat. Pertempuran hebat pecah di daerah tersebut dan industri Wuhan, terutama di kota Wuchang, ribuan korban berjatuh. Kedua belah pihaknya akhirnya memutuskan untuk berunding. Jenderal Yuan Xingkai yang populer di dalam maupun di luar negeri dipanggil kembali oleh Kekaisaran Qing untuk menjadi Perdana Menteri untuk memimpin perundingan dan pemberontakan yang terjadi. Jadi berakhirnya Kekaisaran Tiongkok, Yuan Xingkai membaca animo masyarakat, politik dan militer di Tiongkok. Walaupun pemberontakan di kota Wuchang relatif sudah terkepung, seluruh wilayah Tiongkok saat ini sudah muak pada dinasti Qing dan setiap pemberontakan. Yuan sadar kalau dia bisa saja menghancurkan pemberontakan di daerah tersebut, di daerah Wuhan, dengan pengaruhnya yang besar di kalangan militer. Tapi tentu ada harga yang dibayar, yaitu antipati dari masyarakat luas. Tentu Yuan akan berpikir beribu-ribu kali harus menghadapi kemarahan seluruh rakyat Tiongkok. Jadi di situ Yuan dia berpikir bahwa dia itu sangat hebat untuk menghadapi masyarakat yang luas. Tetapi dia berpikir lagi, apakah dia bisa untuk menghadapi dan bisa mengalahkan
menghadapi kemarahan seluruh rakyat Tiongkok. Jadi pihak pemberontakan juga sadar tanpa Yuan dan tentaranya, dinasti Qing takkan bisa bertahan. Mereka juga tak mau Yuan menggunakan tentaranya untuk menghabiskan pemberontakan Wuhan ini. Karena itu para pemberontakan membujuk Yuan Xingkai untuk menjadi presiden dari konsep negara Tiongkok masa depan, yaitu Republik Tiongkok. Bagi Yuan tentu saja ini ditawarkan yang sangat menarik. Jadi tadi saya katakan bahwa Yuan itu dia merasa hebat, tetapi dia juga merasa hebat untuk melakukan apa saja yang dia mau lakukan, tetapi dia juga berpikir beribu-ribu kali kalau dia harus menghadapi kemarahan seluruh rakyat Tiongkok. Jadi Yuan tentu saja ini karena itu para pemberontakan Yuan Xingkai untuk menjadi presiden dari konsep negara Tiongkok masa depan, yaitu Republik Tiongkok. Bagi Yuan tentu saja ini tawaran yang sangat menarik. Di satu sisi dia akan mendapatkan simpati masyarakat, di sisi lain dia berkesempatan menjadi orang yang paling berkuasa. Yang tadi saya katakan dia ingin berkuasa di Tiongkok. Jadi kekaisaran Qing bertambah lemah saat di akhir bulan Januari 1912 ketika 44 jenderal kekaisaran dari seluruh penjuru Tiongkok meminta secara tegas kekaisaran membubarkan diri dan membentuk negara republik. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Yuan dan kekaisaran Qing akhirnya mencapai kata sepakat dan para pemberontakan akan diganti dengan Republik Tiongkok. Yuan Xiangqi sebagai presidennya dan Jing'an sebagai ibu kotanya. Jadi kaisar terakhir dinasti Qing, Kaisar Pu Ying yang baru saja berumur 6 tahun, diperbolehkan tinggal di istana atau di kota terlarang yang hanya seluas 72 hektar. Di dalam istana tersebut Puyi masih menjadi kaisar, tetapi di luar istana Puyi cuma seorang warga Tiongkok biasa. Runtuhnya kekaisaran Tiongkok dan peralihan menjadi Republik Rakyat Tiongkok dikenal dengan nama Qisca Revolution. Maka berakhir kekaisaran Tiongkok dan berdirilah Republik Tiongkok dengan Yuan Xingkai sebagai presiden pertamanya. Jadi tragedinya Yuan Xingkai memimpin Tiongkok Order sebagai seorang jenderal besar di kantor. Ini mengulangi pola yang seiring disebut ahli politik Samuel P. Huntington. Jadi mahasiswa dan kaum intelektual boleh saja memulai revolusi, namun begitu revolusi sukses, seringkali militer yang mendapatkan kekuasaan, bukan cuma karena militer memiliki senjata, tetapi karena militer sudah memiliki organisasi yang cukup luas dan berpengalaman untuk memimpin negara. Dan di situ militer bukan hanya mereka hanya sudah mempunyai revolusi yang sukses seiring militer juga kekuasaan, tetapi mereka juga sudah berjanji untuk memimpin negara. Demikianlah penjelasan saya di saat ini. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.